Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistol Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih langkah untuk mengerjakan tugas 2 di karya ilmiah Universitas Terbuka. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini masih agak bingung, masih merasa kesulitan dengan mengerjakan di langkah kedua ini atau tugas kedua. Bapak Ibu bisa simak videonya. Dan jangan di skip tentunya, karena mungkin video ini akan berdurasi sangat panjang sekali Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana sih langkah untuk mengerjakan tugas kedua? Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas kedua apabila Bapak Ibu mengerjakan tugas 1 sudah selesai. Kenapa demikian? Karena tugas 1 dan tugas kedua ini saling keterkaitan antara satu sama lain. Tugas 1 Bapak Ibu mencari 5 buku dan 5 karya tulis atau karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Kemudian Bapak Ibu di sana membuat sebuah kerangka. Dan di tugas kedua ini Bapak Ibu membuat sebuah kutipan dari referensi yang telah Bapak Ibu cari dan juga membuat daftar pustaka dari referensi Bapak Ibu juga. Oleh sebab itu di sini maka Bapak Ibu harus perhatikan informasi ini agar Bapak Ibu mengetahui. Sebenarnya Bapak Ibu semua, saya itu menyediakan sebuah pembimbingan karya ilmiah. Jadi membimbing Bapak Ibu semua yang ingin melakukan sebuah pembimbingan karya tulis ilmiah. Tapi Bapak Ibu semua, karena di sini saya sudah membimbing beberapa peserta, jadi kemungkinan untuk pembimbingan ini mungkin tidak bisa dilakukan. Yang bisa Bapak Ibu bisa lihat video saya ini dengan baik, dan misalnya membutuhkan materi ini Bapak Ibu bisa download di website saya www.abachannel.com. nantinya cari saja tugas kedua. Dan nantinya Bapak Ibu semua untuk membuka password dari email atau dari materi yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa berdonasi pulsa. Minimal 30, 40, monggo terserah Bapak Ibu semua. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas ke pembahasan. Di sini Bapak Ibu semua, tugas kedua, Bapak Ibu membuat sebuah kutipan dari karya tulis ilmiah ataupun dari buku yang sebelumnya telah Bapak Ibu cari. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kutipan itu seperti apa? Kita bahas di sini. Di sini Bapak Ibu semua dari panduan karil. Nah, kutipan dalam karya ilmiah, Bapak Ibu bisa lihat. Pengertian dan tujuan, salah satu bagian penting dalam penulisan karya ilmiah adalah menyajikan ide atau gagasan dengan merujuk referensi lain dengan cara membuat kutipan. Nah, referensi lain. Referensinya apa? Yang telah Bapak Ibu cari sebelumnya. Baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kutipan yang Bapak Ibu buat nantinya ada langsung dan tidak langsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mengutip memiliki beberapa pengertian. Salah satunya adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Memetik karangan dan sebagainya. Seperti itu. Koma. Nah, ini sudah salah satunya ada tanda petik itu merupakan sebuah kutipan. Langsung, jadi pembahasan ini mungkin tidak langsung full Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa unduh saja nanti file ini. File ini sudah lengkap sekali. Bapak Ibu bisa unduh di website saya. Nantinya di tugas 2 cari saja di pencarian www.abachannel.com. Kemudian tujuan sumber kutipan adalah menghindari dari penjiplakan yang melanggar hak cipta atau plagiarisme. Menghargai dan mengakui bahwa teks pada bagian yang dikutip adalah ide, argumen, atau analisis dari karya orang lain. Membantu pembaca mengetahui sumber kutipan sehingga pembaca dapat menelusuri informasi sumber kutipan. Prinsip penting dalam pengutipan adalah harus dilakukan secara teliti, cermat, bertanggung jawab, dan jujur.
Prinsip ini penting agar penulis peneliti terhindar dari plagiasi. Jadi meskipun Bapak Ibu mengutip, jangan asal mengutip. Nanti Bapak Ibu di akhir, ketika pembuatan karya ilmiah di tugas 4, nantinya Bapak Ibu dari kutipan Bapak Ibu semua ini bisa menimbulkan plagiarisme. Dalam artian Turnitin Bapak Ibu semua sangat tinggi sekali nilainya. Nah, itulah yang harus diolah kembali. Tenang, nanti Abah Channel akan menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu semua. Nah, dari sini kita langsung saja cara pengutipannya. Dari penjelasan bagaimana apa sih kutipan itu, kita langsung cara pengutipan. Pengutipan dapat dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Format penulisan kutipan dalam pedoman ini menggunakan format American Psycholog. Nah, ini kita loncati saja. Pengutipan langsung. Pengutipan langsung adalah mengutip ide konsep orang lain dan menuliskan kembali sesuatu dengan asli sesuai dengan format apa pengutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman kalimat teks yang dikutip. Pengutipan secara langsung ini secara umum dilakukan dengan cara berikut. Menggunakan tanda kutip titik 2 ini langsung. Jika mengambil langsung satu kalimat, jika langsung mengambil satu kalimat, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk. Daftar pustaka ini ada di kolom di bawahnya nantinya. Pengutipan langsung dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung pendek dan juga pengutipan langsung panjang. Kalau pendek, nah pendek ini Bapak Ibu semua kurang dari 40 kata. Sedangkan panjang itu adalah lebih dari 40 kata. Contoh langsung ke penulisan kutipan. Nama penulis tidak sebagai bagian dari narasi atau citation. Contohnya, dia mengatakan student often had difficult using API style. Jones 1998. Ini dari buku John 1998. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Jadi sangat singkat sekali, sangat pendek sekali, kurang dari 40 kalimat. Jadi di sini penjelasannya, dia menyatakan kutipan panjang lebih dari 40 kata atau lebih di blok quotation dan diketik pada baris. Nah, di sini jadi diketik Bapak Ibu semua. Kutipannya itu sangat pendek sekali, kurang dari 40 kata. Tapi yang sering terjadi kalau di karya ilmiah Bapak Ibu semua biasanya menggunakan kutipan yang panjang. Biasanya seperti itu. Ini contoh lagi. Nama penulis disebut sebagai bagian dari narasi. Jadi kutipan pendek itu nama si penulis itu bisa disebutkan, bisa juga tidak. Contohnya, menurut John 1998. Jadi disebutkan menurut siapa. Di sini student often had. Nah, jadi pas langsung ditulis kutipannya di sini. Menurut yang bersangkutan ditulis kutipannya. Biar tidak bingung kita langsung praktekkan sebentar lagi. Kemudian untuk pengutipan langsung panjang. Di sini contohnya lebih dari 40 kata. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita pada pengutipan berdasarkan judul di sini. Nah, kita langsung saja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu semua. Kimball 1990 N jadi tulis antara siapa dan siapa, koma. Nah, nih perhatikan. Namanya dan tahunnya, kemudian koma. Among other atau the. Nah, ini dijelaskan dalam Ellison 1973. Jadi, di sini Kimball ini masih mengutip dari Ellison. Seperti itu. Jadi karya ilmiahnya Kimball ini ada kutipan dari Ellison 1973. Nah, jadi seperti ini. Di dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh Kimball di tahun 1990, beliaunya juga mengutip dari Ellison di 1973. Dari buku atau hasil karya Ellison di 1973. Seperti itu. Nah, pengutipan karya dengan nama penulisan kita loncati saja. Intinya di sini saya menjelaskan secara detail, secara singkat saja, secara singkat kepada Bapak Ibu semua. Agar Bapak Ibu tidak berfokus pada ini, Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Nanti kalau misalnya bingung. Pengutipan dari sumber. Jika mengutip dari sumber, secondary source, ini biasanya nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kutipan. Nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Sebagaimana dipostulatkan oleh Walsh seperti dikutip dalam ini. Nah, ini nama yang dikutip jadi seperti ini. Ini jika mengutip yang seperti yang saya barusan contohkan. Pengutipannya itu Bapak Ibu semua
yang di awal kalimat ini adalah nama penulis aslinya. Jadi ini nama penulis aslinya. Yang kemudian dikutip juga oleh oleh penulis yang mengutip. Pakar menyatakan bahwa ini tidak menyebutkan, tidak sebagai bagian dari narasi, tidak menyebutkan siapa sih yang dimaksud itu. Nah, ini disampaikan seperti itu. Sekarang Bapak Ibu semua itu kan kutipan langsung nih. Sekarang kita masuk pada kutipan tidak langsung. Jadi kutipan itu Bapak Ibu nantinya di formatnya itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Sekarang kutipan tidak langsung. Lebih mudah kutipan tidak langsung Bapak Ibu semua. Jadi kita hanya mengolah katanya, memparafrase nantinya. Pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung adalah mengutip ide konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis sendiri. Jadi kita memparafrase sesuai dengan format EBE. Pengutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat teks dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbit. Tahun di mana halaman karya dikutip. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi. Rahmawati menyatakan bahwa, nah, di sini setelah bahwa demokratisasi pemerintah lokal ini memparafrase, merubah. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian di sini parafrase adalah pernyataan ulang dari makna yang terdapat dalam suatu teks kalimat atau bagian dari teks kalimat dengan menggunakan kata-kata lain atau kata-kata sendiri, tanpa mengubah maksud ataupun makna ide gagasan. Teknik parafrase ini sangat penting bagi penulis untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan dengan teknik parafrase tetap harus menyebutkan sumbernya. Masih tetap harus menyebutkan sumbernya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu semua. Kita masuk pada tabel 4.2. Penyakit ini teks aslinya. Jadi Bapak Ibu ada sebuah kalimat di jurnal yang telah Bapak Ibu sebagai referensi. Ada kata-kata seperti ini. Penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A sub. Nah, kita baca terus dah, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Parafrasenya ini dirubah kata-katanya, di mana kata-kata yang Bapak Ibu ubah nanti ditebalkan. Contohnya seperti ini. Penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak di daerah seluruh dunia, flu Asia. Nah, yang flu ini Bapak Ibu tebalkan diganti penyakit ini. Kan yang dimaksud adalah flu tapi dirubah penyakit ini. Kenapa? Karena awalnya sudah ada flu Asia. Flu Asia mewakili dari flu yang ada di sini. Penyakit ini, nah seperti itu. Ini sudah memparafrase. Berasal dari. Nah, nanti penyebaran gangguan ini, penyebaran apa? Di sini flu. Jadi flu ini mengganggu, gangguan ini menggunakan kata-kata kita, tapi tidak merubah ide. Dan flu lagi dirubah menjadi penyakit ini. Faham Bapak Ibu semua? Coba kita langsung ke yang kedua. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dianggap gagal. Organisasi dianggap mengalami kegagalan, menambah kata-kata dan merubah kata-kata yang asli. Tapi tidak merubah ide dan gagasannya. Dari ini Bapak Ibu mungkin bisa memahami. Langsung kita pada praktek di penjelasan karya tulis ilmiahnya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Contoh ini Bapak Ibu semua. Di sini nanti formatnya, format tugas 2 Bapak Ibu semua seperti ini. Karya ilmiah tugas 2, nama, prodi, dan sebagainya. Tugas kedua itu adalah buatlah, nih saya perbesar, buatlah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai dengan gaya selingkung UT yang terdapat pada panduan mata kuliah Karil. Serta membuat daftar pustaka dan biografi. Jadi tugasnya mengutip kutipan langsung dan tidak langsung dan membuat daftar pustaka. Seperti itu. Kemudian di sini, kutipan langsung. Di sini Bapak Ibu semua saya ambil contoh yaitu dari artikel 1. Sumber yang 1, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran taktik tematik di sekolah dasar. Saya panggil untuk karyanya. Nah ini, karyanya. Ini kita Bapak Ibu dalam melihat jurnal, pastikan yang sudah dipublikasikan. Seperti ini contohnya. Di sini kan upaya meningkatkan motivasi belajar media pada pembelajaran tematik. Nah, kita sandingkan seperti ini. Coba kita sandingkan. Biar Bapak Ibu memahami. Di sini kan yang diambil adalah menurut Gekne dikutip dari Sadiman. Coba kita cari kata-kata. Ini kutipan yang langsung terlebih dahulu, kemudian kutipan tidak langsung. Ingat,
Kita buat formatnya yang di atas adalah kutipan langsung dari artikel 1. Kemudian paling tidak ada 2 kutipan di buku ini Bapak Ibu semua, karena kutipan tersebut akan kita masukkan di daftar karya ilmiah Bapak Ibu semua nantinya. Nah, ini menyatakan media adalah, coba saya cari di sini. Ini saya lupa sudah tempatnya. Media adalah di sini Bapak Ibu semua. Kutipannya itu dari ini. Menurut Gagne yang dikutip dari Sadiman menyatakan bahwa media adalah sebagai salah satu jenis komponen dalam lingkungan siswa. Nah, ini ya Bapak Ibu semua. Ini ditulis lagi yang penulis aslinya di sini. Menurut Agne gini, nah ditulis sampai dengan di sini, penulisannya bisa dilihat yang dikutip oleh Sadiman menyatakan bahwa media adalah ditulis semua ini karena lebih dari 40 kalimat. Dan di bawahnya diberi siapa yang menerbitkan di buku ini. Siapa sih penulis karya ilmiah ini, ditulis di bawahnya. Nah, kita lihat di atas. Sita Ratnaningsih. Nah, ini. Tahunnya, tahun berapa? Kita lihat tahun terbitnya tahun berapa di sini. Yaitu tahun 2018. Nah, seperti ini penulisannya. Sita Ratnaningsih dan Genasti Nastiti. Nah, nih, seperti ini langkahnya Bapak Ibu semua dalam mengutip. Nah, di sini juga ada TIK memiliki kompeten. Coba kita cari TIK memiliki kompeten. TIK memiliki. Nah, nih, ada kutipan lagi. Jadi kutipan itu kita ambil dari perkataan orang lain saja yang kita kutip. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa TIK. Nah, nih, TIK memiliki potensi. Ini kita kutip kembali. Bisa seperti ini. Kita buat tanda petik terlebih dahulu. Kemudian di sini akhirnya David. Nah, nih. David ini siapa? Kita lihat di sini. Di sini kan ada Davis dan Terley. Davis dan Terley. Nih, Davis dan Terley 1999, Lemke dan Gold ini oleh. Nah, oleh siapa di sini? Yusuf 2025. Oleh Yusuf 2025. Di sini Bapak Ibu semua. Dikutip oleh Yusuf 2025. Jadi bisa langsung seperti itu. Kita langsung mengambil keseluruhan karena ini kutipan langsung. Barulah kita akan mengecek kutipan tidak langsung nantinya. Ini contoh yang pertama di karya ilmiah 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat kutipan untuk yang artikel keduanya. Sama seperti contoh yang barusan saya contohkan. Dan di sana di artikel 1 selain kutipan langsung, kita buat kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsungnya, jadi kita ambil kata-kata yang nantinya akan kita ubah. Nih contohnya seperti ini. Ingat kita tebalkan kutipan tidak langsung. Upaya meningkatkan motif sebagai seorang guru. Coba kita lihat. Sebagai seorang guru di sini. Ini kutipan tidak langsung yang dirubah. Sebagai seorang guru. Nah, di sini. Kita cari kata-kata yang hasil dari karya beliaunya. Jadi bukan hasil karya orang lain. Jadi ketikan dari penulis atau penerbit ini. Kalau kutipan langsung kan kita mengutip dari kutipan-kutipan orang lain. Seperti itu. Tapi kalau kutipan tidak langsung kita mengutip kata-kata yang dibuat sendiri. Tanpa ada tanda petiknya oleh orang yang ini. Yang penerbitnya ini, Sita itu. Sebagai seorang guru tentunya lebih, nah nih. Sebagai seorang guru sampai bermakna. Di sini sampai titik bermakna di sini. Nah ini yang diambil. Ini kita rubah menjadi. Nah menjadi seperti ini. Menjadi sebagai seorang guru yang banyak memahami. Banyak tahu nih kita ubah menjadi memahami. Kita tebalkan yang di atas dan di bawahnya. Menjadinya. Guru, nah guru kita ubah menjadi beliau. Beliau seringkali menemukan siswa yang pasif saat pembelajaran. Hal ini disebabkan karena beliau. Nah, hal ini disebabkan karena guru ini dirubah menjadi kata-kata beliau. Seperti itu Bapak Ibu semua. Langkah kita untuk mengutip. Kurang sampai dengan bermakna. Jadi kata-kata yang sebelumnya itu. Kata-kata yang sebelumnya ini. Menjadi kita seperti ini. Kita miringkan dan juga kita tebalkan. Kata-kata yang kita melakukan perubahan. Itu tugas yang A, poin A-nya. Kita masuk pada poin B-nya. Apa sih poin B? Nah, perlu diketahui juga. Selain dari jurnal, Bapak Ibu juga bisa mengutip dari salah satu. Atau Bapak Ibu bisa mengutip dari buku. Bukunya itu juga dikutip.
Kemudian caranya bagaimana? Sama. Misalnya Bapak Ibu ingin mengutip langsung, kutiplah kutipan-kutipan orang lain. Tapi misalnya tidak langsung, ambillah kutipan dari penerbit buku tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada daftar pustaka. Sekarang daftar pustaka. Referensi secara umum dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan atau karya ilmiah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, referensi diartikan sebagai berikut. Ini kita langsung abaikan saja. Kita langsung pada penulisannya Bapak Ibu semua, biar Bapak Ibu memahami. Referensi itu bisa diambil dari radio, YouTube, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ataupun website itu juga bisa kita kutip. Berikut beberapa contoh referensi dalam daftar pustaka menggunakan APA Style. Nah, langsung. Misalnya di sini penulisan referensi buku. Kalau buku itu, ingat rumusnya PTJKP. P penerbit atau P pengarang, PT tahun, J judul, K kota, P penerbit. P pengarang pertama, PTJKP kan, P pengarang, T tahun, J judul, K kota, P penerbit. Coba kita buktikan. Ini kita jika mengutip dari buku. P penerbit, artikel S sama tahunnya ditulis. Dan Bapak Ibu, kalau kita di dalam penulisan untuk di daftar pustaka ini menggunakan titik. Jadi ketika berhenti atau pemisahnya itu menggunakan titik. Artikel S titik 2010 titik, nah titik lagi. Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktik kinerja hak cipta. Ini untuk yang buku ya. Argumen titik. Ini judulnya dan ini langsung diterbitkan di mana. Ini yang titik. Sekarang coba referensi dari jurnal. Nah ini yang PTJKP yang bisa dimasukkan. P pengarang Harjono, A. Jadi kalau ada singkatan Harjono A dan namanya ini jangan lupa untuk ya Bapak Ibu semua, dibalik. Kalau misalnya Bustanul Arifin, maka Arifin titik Bustanul jadinya. Dibalik Arifin titik Bustanul, seperti itu. Titik 2023 titik Plesna judul, PT tahun, P pengarang atau penerbit, pembuat, pencipta, T tahun, titik J judulnya ditulis JK. Nah karena ini langsung, karena mengutip dari jurnal langsung saja habisnya judul titik gajah, ini langsung dari jurnal yang menerbitkan, mempublikasikan dan dimiringkan di apa ya, kita miringkan seperti inilah ini Bapak Ibu semua. Dan ini halamannya ditulis seperti ini, Madya titik koma F. Jadi F Madya sebenarnya seperti ini nih, titik 2008 titik implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten titik jurnal. Nah jurnalnya kita miringkan seperti itu di halaman berapa. Nah mungkin Bapak Ibu bisa melihat lebih detail lagi karena ini sudah durasinya sangat panjang sekali. Kalau untuk pembimbingan sepertinya mungkin kuotanya sudah terpenuhi, jadi mohon maaf jika tidak ada. Tapi coba saja Japri. Semoga tim kami juga sudah menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang sebelumnya. Coba saja di Japri di nomor saya berikut ini, atau cek saja di depan Bapak Ibu semua. Dan untuk mendapatkan materi ini mohon donasi pulsanya nanti di RAR. Jadi passwordnya saya akan buatkan RAR yang Bapak Ibu nantinya bisa minta RAR-nya tersebut atau passwordnya tersebut di akun saya, di WhatsApp saya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.